Perkenalkan, nama saya Niwayan Restumahendri dengan NIM 18130411013 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada kegiatan 2 mengenai jumlah eritrosit dan leukosit ini, tujuannya yaitu untuk menghitung jumlah eritrosit dan leukosit. Darah adalah jenis jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. Darah membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Nah, pergerakan konstan darah sewaktu-waktu akan mengalir dalam pembuluh darah yang menyebabkan unsur-unsur sel tersebut merata di dalam plasma. Darah merupakan media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Oksigen dari paru-paru diangkut darah dan didistribusikan ke sel-sel. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel diangkut ke paru-paru untuk dibuang setiap kali kita menghembuskan nafas. Darah juga mengangkut produk-produk limbah lain seperti kelebihan nitrogen yang dibawa ke ginjal untuk dieliminasi. Darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Sel darah putih tertentu mampu menghancurkan patogen dengan cara fagositosis. Sel darah putih lainnya memproduksi dan mengeluarkan antibodi. Antibodi merupakan protein yang akan bergabung dengan patogen tertentu untuk dinonaktifkan. Patogen yang dinonaktifkan kemudian dihancurkan oleh sel-sel jaringan putih fagosit. Selanjutnya, pada pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai apakah fungsi larutan Hayem dan Chalk pada percobaan di atas. Nah, larutan Hayem ini berfungsi dalam metode penghitungan eritrosit atau sel darah merah. Nah, kemudian larutan Hayem ini juga digunakan untuk mengencerkan darah dan biasa digunakan dalam praktikum sel darah. Kemudian, larutan Chalk ini berfungsi dalam pengenceran darah dengan larutan, yang akan menyebabkan lisisnya sel eritrosit dan trombosit sehingga memudahkan penghitungan jumlah sel leukosit. Yang kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit seseorang? Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi faktor usia, asupan gizi, status gizi, dan juga jenis kelamin. Nah, sedangkan faktor eksternal meliputi proses homogen perbandingan darah dengan antikoagulan. Nah, pada faktor internal yang pertama faktor usia. Semakin bertambah usia, maka semakin rendah jumlah eritrosit yang ada dalam darah. Yang kedua, asupan gizi. Bila jumlah asupan gizi kurang, otomatis jumlah zat besi ataupun zat-zat yang lain akan berkurang juga dalam darah, dan termasuk jumlah sel yang ada di dalam seperti eritrosit dan leukosit. Kemudian status gizi. Apabila seseorang diriwayatkan kekurangan zat besi secara tidak langsung, berarti orang tersebut tidak menutup kemungkinan yaitu terjadi gejala anemi, di mana anemi inilah seseorang kekurangan darah serta sel-sel yang ada dalam darah. Kemudian yang keempat, jenis kelamin. Pada jenis kelamin pria dan wanita memiliki jumlah darah yang berbeda, sehingga secara otomatis jumlah sel darah pun juga berbeda, bisa kurang maupun lebih tergantung dari berapa banyak jumlah yang dikonsumsi tiap harinya seperti konsumsi zat besi, di mana bila kekurangan zat besi, maka jumlah darah serta sel akan menurun. Selanjutnya yaitu pada faktor eksternal. Yang pertama pada proses homogen, yaitu bila darah terlalu lama dihomogenkan maka akan terjadi lisis yang dapat mengurangi jumlah sel yang ada dalam darah. Yang kedua yaitu perbandingan darah dengan antikoagulan, yang dimana apabila darah terlalu encer akan menimbulkan koagulasi. Sebaliknya, bila darah kelebihan antikoagulan eritrosit akan berbentuk krenasi serta trombosit membengkak.
Yang ketiga yaitu mengenai kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Salah satu gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah yaitu gagal jantung. Nah, gagal jantung ini adalah sindrom klinis yang kompleks yang dihasilkan dari setiap gangguan struktural atau fungsional dari pengisian ventrikel atau ejeksi darah sehingga jantung gagal memumpahkan darah dalam jumlah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan metabolisme, atau jantung dapat bekerja dengan baik hanya bila tekanan pengisian dinaikkan. Penyebab gagal jantung ini yaitu ada penyempitan pembuluh darah arteri jantung yang disebabkan oleh penyakit kolesterol dan penumpukan lemak jahat. Kemudian adanya kerusakan otot jantung, detak jantung tidak normal, komplikasi penyakit lainnya seperti penyakit hipertensi. Adapun gejala dari penyakit gagal jantung yaitu selalu merasakan sakit atau nyeri pada bagian dada, mudah merasakan capek, dan lelah saat beraktivitas lebih, dan detak jantung tidak beraturan dengan irama yang cepat. Selanjutnya, ada beberapa kelainan atau gangguan yang terjadi pada eritrosit. Yang pertama yaitu polisitemia. Adalah gangguan yang ditandai dengan jumlah eritrosit terlalu berlebihan, yaitu banyak. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh cacat produksi sel induk, kemudian penurunan volume plasma akibat dehidrasi atau pengaruh ketinggian. Akibatnya berkurangnya aliran darah, penyumbatan kapiler, dan peningkatan ketebalan darah. Kemudian yang kedua yaitu anemia. Dalam kondisi normal, tingkat hemoglobin darah adalah 12-17 gram per 100 ml. Pada penderita anemia, jumlah eritrositnya sedikit dan atau sel-sel eritrosit tidak memiliki cukup hemoglobin. Anemia ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama yaitu ada anemia gizi. Anemia yang penyebab utamanya adalah kekurangan zat nutrisi, terutama zat besi. Nah, zat besi ini bisa terdapat pada bahan makanan hewani, yakni daging dan hati. Gejala-gejala umum dari anemia adalah tampak pucat, lemas, dan juga lesu. Yang kedua, anemia perniciosa adalah bentuk lain dari anemia gizi. Saluran pencernaannya juga tidak mampu menyerap cukup vitamin B12 yang penting untuk perkembangan sel darah merah. Yang ketiga, anemia aplastik merupakan adanya kelainan atau kerusakan pada pabrik yaitu pembuat sel darah merah sehingga tidak dapat memproduksi ketiga komponen darah dengan baik. Kemudian ada anemia hemolitik yang terjadi karena laju kerusakan eritrosit yaitu meningkat, yang dimana penyakit ini umumnya menyebabkan eritrosit mudah pecah oleh berbagai sebab dan dapat akut atau kronik. Kemudian juga ada anemia sel sabit. Anemia sel sabit ini merupakan penyakit keturunan yang dimana penderita anemia sel sabit eritrositnya memiliki bentuk abnormal, yaitu bentuk sabit dengan hemoglobin abnormal dan tidak dapat membawa oksigen yang cukup. Selanjutnya ada beberapa kelainan atau gangguan yang terjadi pada leukosita. Yang pertama yaitu ada leukemia. Nah, leukemia ini yang berarti darah putih mengacu kepada sekelompok kanker yang melibatkan proliferasi leukosit yang tidak terkendali. Nah, sebagian besar leukosit ini abnormal atau belum matang. Oleh karena itu, mereka tidak mampu melakukan fungsi yang normal dalam pertahanan. Setiap jenis leukemia ini diberi nama sesuai dengan jenis sel yang bereproduksi tidak terkendali. Misalnya, leukemia limfositik yang melibatkan proliferasi limfosit yang abnormal. Yang kedua yaitu ada infeksi mononukleus infeksi limfosit yaitu oleh virus Epstein-Barr yang merupakan penyebab infeksi ini dari mononukleus yang dinamakan demikian karena sifat limfosit yang mononuklir. Yang keempat yaitu analisis mengenai kemungkinan timbul satu kesalahan dalam perhitungan sel darah dengan cara seperti di atas. Nah, yang pertama yaitu kesalahan teknis yang merupakan adanya gelembung saat mengambil darah atau larutan pengencer sehingga dapat mempengaruhi volume pengenceran. Kemudian juga penyedotan yang terlalu kuat sehingga volume darah yang diambil tidak sesuai dengan skala yang ditentukan. Yang kedua yaitu ada kesalahan peralatan yang merupakan misalnya pada mikroskop yang memiliki fokus kurang tepat sehingga sel darah sulit untuk diamati. Kemudian juga pada pipetoma yang digunakan yaitu tidak berfungsi dengan baik sehingga juga sulit digunakan dalam penyedotan darah dan larutan pengencerannya. Dan kesalahan misalnya yaitu pada jari yaitu yang terdapat alkohol yang belum kering maka akan membuat darah yang keluar cepat beku.